sosok pengemban kesempurnaan, guru tariqat, terjemah hakikat, penghias zamannya As-Sayyid Imam Al-Afif Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibn al-Faqih Muqaddam, yang dikenal dengan Maula Subaikah kedua karena yang pertama adalah Imam Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin al-Faqih Muqaddam. Beliau lahir di kota Tarim, menuntut ilmu fikih di sana hingga mengantarkan beliau menjadi seorang qadhi hukum di sana selama beberapa waktu. Selanjutnya beliau berhijrah ke kota Makkah selama 40 tahun dan wafat di sana tepatnya pada akhir Rabi' Tsani tahun 806 Hijriah. Beliau dimakamkan di Makkah dan termasuk pembesar sufi dan ahli fikih di kalangan Bani Alawi. Adapun Maula Subaikah yang kedua, hingga tanggal kelahirannya terpaut jauh dari tanggal wafatnya Maula Subaikah yang pertama, karena yang kedua ini lahir di permulaan abad 10 Hijriah dan meninggal tahun 1774 Hijriah di tempat yang sama, yaitu Makkah. Tapi beliau menetap hanya selama 14 tahun saja. Beliau wafat tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Rabiul Awal. Di tahun itu juga meninggal dunia Syekh Imam Al-Allamah Ahmad bin Hajar Al-Haytami, penulis kitab Tuhfah dan penyarah kitab Mukhtasar Syekh Abdullah Ba'afadhal. Tanggal wafatnya Syekh Abdullah dan Syekh Ibn Hajar ini bila dikumpulkan dalam bentuk huruf Arab akan tertulis tahun guru Mekah. Syekh Abdullah menghafalkan Al-Quran dan belajar tajwid pada ayahnya. Beliau hafal kitab Al-Jazariyah, Aqidah Hujjatul Islam, Arba'in Nawawi, kitab Minhaj sampai bab riba, Al-Irsyad karya Ibnu Muqri dan sebagian syarahnya. Beliau senantiasa mendampingi ayahnya, bahkan si ayah mencurahkan perhatian khusus padanya. Beliau membaca di hadapan ayahnya kitab Sahihul Bukhari sebanyak 3 kali, belajar ilmu hadis dan buku-buku tasawuf yang banyak, di antaranya kitab Ihya. Ayah beliau adalah Imam Al-Kabir Muhammad Al-Asqa. Beliau berguru pada Maula Subaikah yang pertama. Beliau belajar padanya saat keduanya berada di kota Mekah dan juga belajar pada Al-Qadhi Ibrahim bin Zahirah Al-Quraisy Al-Makki Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi Al-Masri dan para ulama Mekah lainnya yang mendapat ijazah seluruh bidang ilmu dan guru-gurunya. Beliau sempat belajar beberapa kitab kepada pamannya Imam Muhammad bin Ahmad Fadl Al-Adni, di antaranya kitab Tanbih Al-Minhaj Al-Hawi karya Ghazwaini yang sempat beliau hafal, Talkhis Al-Miftah, Alfiyah, Sahih Muslim, Tafsir Bidlawi dan buku-buku lainnya. Beliau juga belajar buku-buku tersebut beserta Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Sahih Al-Jauhari dan Alfiyah Al-Barmawi kepada Imam Abdullah bin Ahmad Ba'makhramah. Imam Ali bin Abu Bakar Sakran memberikan komentar baik tentang beliau. Sistem mengajar Al-Faqih Muhammad ini membuat yang belajar cepat paham meskipun itu seekor keledai. Andaikan kalau aku tidak khawatir gangguan anjing-anjing menuju tempatnya, pasti aku usahakan untuk belajar padanya. Syekh Ali bin Abu Bakar ini membaiat beliau, memakaikan padanya baju sufi, bahkan memberinya izin untuk memakainya pada orang lain dan memberinya ijazah dalam seluruh bidang ilmu. Beliau termasuk orang yang senantiasa melazimi Imam Ali, bahkan menghantamkan kitab Ihya di hadapannya sebanyak 4 kali. Kitab Minhajul Abidin, Al-Bidayah wa Al-Ma'arif dan Risalah Qusairiyah
Marilah kita kembali pada biografi Abdullah bin Muhammad. Ini beliau berguru pada penulis Alkitab Dalail dan mendapat ijazah secara umum serta baju sufi darinya. Guru beliau Imam Abdurrahman bin Ali mengisyaratkan agar beliau merantau untuk menimba ilmu. Dengan hati yang teguh beliau berangkat ke kota Syihir guna menimba ilmu dari Imam Ahmad Ghafur. Lalu melanjutkan keadaan untuk menimba ilmu dari As-Sayyid Kabir Imam Ahmad bin Abu Bakar Al-Idrus dan Al-Faqih Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ghafur. Samanya beliau berangkat haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pada ziarah ini beliau mendapat isyarat dari Nabi Muhammad SAW melalui mimpi agar beliau tinggal di daerah Haramain. Sana beliau berguru pada Syekh Al-Kabir Muhammad bin Irad hingga mendapatkan baiat dan baju sufi darinya. Selain itu beliau juga berguru pada Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Bakri selama tinggal di sana untuk biaya hidup beliau mengumpulkan kayu-kayu lalu menjualnya. Beliau juga berguru pada Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi dan mendapat ijazah darinya untuk seluruh riwayat dan buku-bukunya dalam tulisan tangannya sendiri. Juga berguru pada Imam Abdullah Bagadir, Imam Nashiri dan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Mahmudi. Beliau mendapatkan keberkahan khusus dari sang guru dan ia berpesan agar baju-bajunya diberikan pada beliau dan kelak sepeninggalnya agar beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali dihadiahkan untuknya. Ketika Imam Ahmad bin Abdurrahman berangkat haji bertemu dengan beliau dan akhirnya beliau berinisiatif untuk kembali ke kota Tarim bersamanya. Beliau meminta berpendapat gurunya Syekh Muhammad bin Irad. Sang guru mengisyaratkan agar beliau pertama kali singgah ke kota Zabid, menikah di sana, kemudian dilanjutkan ke Hadramut. Waktu tiba di Zabid, beliau menimba ilmu dari para ulamanya, lalu kembali ke kota Tarim dengan membawa bekal ilmu yang banyak. Di sana beliau melazimi Imam Al-Ghazali Ahmad Syarif dan saudaranya Al-Muhaddits Sufi Muhammad bin Ali, penulis kitab Al-Ghurar. Beliau mendapat ijazah darinya. Aku sempat melihat ijazah itu tertulis dengan tulisan tangan Imam Muhammad bin Ali secara umum seluruh riwayatnya. Beliau mendapat pujian yang layak dari Imam Muhammad bin Ali. Selanjutnya beliau berguru kepada Syekh Ma'ruf Al-Jamal selama beberapa waktu. Beliau mendapatkan keberkahannya. Syekh Ma'ruf membaiat serta memakaikan padanya baju sufi. Guru-guru beliau, buku bacaannya dan riwayat sanadnya sangat banyak sekali. Beliau berkata, aku telah berjumpa dengan banyak guru yang tidak aku kenal kecuali melalui batin. Aku mengambil ijazah baju sufi dan talqin zikir dari mereka. Kami sendiri telah melihat tulisan tangan beliau, sanad periwayatannya pada buku-buku terkenal seperti Sahihain, Sanad Minhajul Talibin dan buku-buku lainnya. Sebenarnya riwayat beliau masih banyak sekali, tetapi tidak dapat kami sebutkan karena takut kepanjangan. Inilah yang dinukil oleh Sayyid Al-Muhaddits Muhammad bin Abu Bakar Asyiri Al-Ba'alawi. Kemudian beliau mendapat kabar akan kelahiran anak-anaknya di kota Tarim. Setelah itu beliau memboyong mereka ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya menetap di sana. Di sana beliau ibarat benteng yang sangat kokoh, berkedudukan tinggi dan terhormat. Banyak kalangan yang mengambil keberkahan beliau. Pembelaan beliau diterima oleh kalangan khusus dan umum. Kebesarannya beliau gunakan untuk membantu orang lain di samping pribadi yang berbudi luhur, menekuni sunnah-sunnah Nabi dan bacaan doa-doa Nabi, mengumpulkan ilmu syariat dan hakikat, imam dalam ilmu-ilmu ma'rifat, berjiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan datanglah dari berbagai tempat hadiah-hadiah dan nazar-nazar orang lain yang disalurkan kepada beliau, tetapi beliau mengeluarkannya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapat keistimewaan membaca benak hati orang-orang
dapat memberitahu peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri-negeri yang jauh. Semuanya tepat sekali yang beliau kabarkan. Akan beliau memberi kabar gembira kepada Sayyid Abdul Rahim Al-Ahsai akan kelahiran anaknya yang soleh. Ternyata istrinya tengah mengandung Omar yang dikenal dengan julukan Al-Basri. Beliau langsung memberinya ucapan selamat sebelum Sayyid Abdul Rahim memberitahukannya, dan beliau memohon kepada Allah agar ia dapat melihat ibundanya yang telah meninggal, hingga akhirnya Sayyid Abdul Rahim dapat melihatnya dalam keadaan terjaga. Beliau sendiri memberitahu akan kewafatan anaknya Ali yang akan terjadi saat pembangunan kubah di atas kuburnya. Berita ini telah beliau kabarkan sebelum wafatnya dan wafat anaknya. Sebelum wafat dia nggak tahu dia bakal meninggal segini. Anaknya bakal meninggal juga. Ketika dibangun kubah dia akan meninggal anaknya. Subhanallah. Ini masalah ajal. Kalau sudah tahu masalah ajal orang, namanya hamba ini dapat ilmu dari Allah. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Umar Barakubah Ba'alawi menceritakan, suatu kali beliau merasa penasaran akan kedudukan Imam Abdullah bin Muhammad, Imam Ahmad bin Al-Alwi Bajahdab, dan Imam Ahmad bin Husain bin Syekh Abdullah Al-Aidrus. Lalu beliau datang ke kubur Syekh Abdullah Al-Aidrus bertawassul kepada Allah melaluinya dengan harapan agar Syekh Abdullah mau menerangkan kedudukan masing-masing dari tiga orang itu. Di tengah asiknya berdoa, mata beliau mengantuk hingga tertidur. Beliau bermimpi melihat Syekh Abdullah berkata, kalau Ahmad bin Alwi yang mendapat anugerah khusus dari Allah, kalau Ahmad bin Husain ibarat lautan hakikat, adapun Abdullah bin Muhammad yang memiliki kedudukan yang besar di langit dan di bumi, dan ia meminum minuman cinta kepada Allah. Menurut versi kitab Nur Safir disebutkan, Sayyid Ahmad bin Umar ini bertekad untuk tidak pergi dari kubur Syekh Abdullah Al-Aidrus hingga beliau memberitahukan kepadanya kedudukan masing-masing dari ketiga orang itu dan siapa yang harus ia ikuti. Ia tertidur, lalu mimpinya Syekh Abdullah Al-Aidrus berkata, engkau datang untuk menanyakan kedudukan tiga orang itu. Kalau Syekh Ahmad sampai akhir ucapannya seperti di atas, beliau memiliki kekeramatan yang luar biasa. Jadi sama juga jawabannya Allah itu sendiri juga. Beliau memiliki kekeramatan yang luar biasa. Suatu kali beliau mengadakan majlis simak yang kala itu dihadiri oleh Syekh Ahmad bin Hajar. Para hadirin dan Syekh Ibn Hajar ikut bertepuk tangan dalam majlisnya. Selesai majlis, Syekh Ibn Hajar ditanya tentang perbuatannya. Beliau menjawab, aku melihat seluruh benda bertepuk tangan, tentu saja aku ikut bertepuk tangan bersamanya. Syekh Ibn Hajar telah menulis sebuah buku yang berjudul Kafur Ri'a an Muharramatus Sama. Dari ungkapan kalimat ri'a, inilah para ulama berpendapat bahwa para wali dalam masalah ini tidak masuk dalam kategori hukum ini. Setelah Ibnu Hajar juga menulis pendapat yang bagus, yaitu bahwa orang yang mengalami hakikat kemakrifatan, ia tergolong sebagai mujtahid yang tidak bisa disalahkan karena ia mendengarkannya tanpa ada dasar hawa nafsu yang menimbulkan perbuatan tercela sedikit pun, berbeda dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, dari guru ke guru, mereka bertemu dengan orang banyak. Memang paling cepat mau dekat sama Allah ini bertemu dengan orang-orang yang soleh. Lalu belajar saja kurang cepat ya. Kalau ketemu orang soleh, dan duduk, ketemu orang soleh dan duduk, bukan main. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusbi zaman harama.
yang artinya seseorang tetap diberi keluasan dalam urusan agama selama tidak menumpahkan darah secara haram. Nabi SAW menjelaskan, la zawal dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi damin mu'minin la adkhalahum Allah an-nar. Yang artinya kehancuran dunia lebih kecil nilainya di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Kita lihat kehancuran dunia, lebih baik dunianya hancur daripada kita membunuh seorang mukmin. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersepakat untuk menumpahkan darah seorang mukmin, pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ya Allah, kalau mereka penduduk langit, penduduk bumi mau membunuh satu orang mukmin aja, Allah sudah ancam mereka untuk semuanya dimasukkan sama Allah neraka. Semuanya tanpa kecuali. Memang menyakitkan orang ini, mencelakakan orang. Ada orang tak bunuh orang, tapi bunuh karakter orang. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslim walau bisyitri kalimah lagi Allah maktuman baina ainaihi aizan min rahmatillah. Barang siapa yang berpartisipasi dalam pembunuhan seseorang muslim meski dengan setengah kata saja, bukan satu kalimat, separuh kata, maka kelak ia akan menghadap kepada Allah dengan tulisan di antara kedua keningnya, putus asa dari rahmat Allah. Ancaman keras mengenai hal ini banyak sekali. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjauhinya dan tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam murka Allah, laknatnya, siksanya yang pedih, dan putus asa dari rahmatnya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan dan keselamatan dari berbagai macam kekejian dan bencana di dunia dan akhirat bagi diri kami serta bagi orang-orang yang kami cintai dan juga seluruh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati benar. Sama orang ahli maksiat saja tak boleh. Sama binatang saja kita tak boleh ganggu, apalagi sama manusia. Jadi hidup yang paling terbaik adalah orang-orang yang hidup di dunia ini membawa rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di muka bumi ini, maka rahmat Allah akan terus. Tak pernah turun terus untuk orang itu, karena orang ini terus merahmati orang. Dulu Habib Muhammad bin Alwi kalau tak salah, dia berpesan sama orang pasar, kalau ada kucing yang lewat dengan kelaparan atau apapun binatang yang lewat, kasih dulu makan, nanti hitungannya sama saya. Subhanallah, urusan kucing aja dipikirkan. Ini gara-gara hati yang penuh rahmat. La yunza'u fi qalbil mu'min rahmah illa syaqi. Tidaklah dicabut sifat rahmat ini di hati seorang mukmin kecuali udah orang celaka. Tak kesian, lihat orang susah, tak kesian, lihat ini tak kesian. Tidak ada. Yang ada kejam ledak. Yang ada main otak saja. Wah, ini buahnya bohong aja. Ini begini. Ini begini. Dan terus yang ada main hatinya tidak dia mainkan. Takutnya ini tanda kita celaka. Nah, biarlah orang yang mau pintar-pintar atau sok pintar atau merasa diri hebat, kita tetap main hati aja. Insya Allah selamat kalau main hati. Kita tidak boleh terlalu banyak ngumpul di hidup di dunia ini ya.
Kalau banyak ngumpul, banyak berkesah, yang masuk di pikiran kita ini nanti ke hati kita jadi hancur. Hati kita tidak ada lagi, hati kita kosong. Yang ada di hati pun cuma bisikan-bisikan syaitan, karena tidak diisi dengan ilmu dan diisi terus dengan racun-racun kehidupan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita-cerita orang soleh, mendengar hadis Nabi Muhammad, mendengar buku-buku yang kita baca ini berberkah kita. Sedikit-sedikit masuk di hati kita, sedikit-sedikit masuk di pikiran kita, mencahayai hidup kita, mengangkat segala bala, mengangkat segala kesialan hidup, hingga sisa umur kita itu penuh dengan berkah, penuh dengan nikmat, penuh dengan pertolongan, penuh dengan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kemuliaan. Maukah kemuliaan? Kita bilang harta yang mulia. Firaun punya harta tapi terhina, punya kedudukan. Harta yang membuat kita mulia. Buktinya Qarun punya harta banyak tapi dihina, dilaknat sama Allah. Namanya tidak bikin mulia kita. Tapi ilmu hadir kita di sini, Allah yang memuliakan kita. Nah, inilah kemuliaan kita. Sudah dapat namanya kemuliaan. Kita minta ya Allah, minta kemuliaan. Minta kemuliaan dari Allah, minta anugerah, sudah didapatkan sebenarnya. Tinggal kita istiqomah. Terus kalau meninggal kita dalam keadaan husnul, membawa ilmu, membawa, inilah bekal kita. Di akhirat kita punya bekal. Lihat ya Allah, besar, banyak yang kita simpan sudah ternyata. Berkat hadir-hadir seperti ini. Tidak ada harganya, tahta, harta. Sudah kita lihat semuanya. Satu hari Fir'aun habis, Qarun habis, dan dia dalam keadaan ini. Inilah kemuliaan. Tapi dunia inilah yang menutupi manusia sehingga tidak bisa melihat kemuliaan itu. Tidak tahu bahwa yang seperti ini mengangkat derajat dia. InsyaAllah Allah SWT muliakan kita semuanya. Amin. Mari kita sholat.